Tak ada gunanya ia meneruskan. Tidak, jawab Agni, aku tak akan lari. Ia tak akan lari, sahut Empu Purwa, tetapi ia tak akan melawanmu dengan cara demikian. Cara apapun yang akan dipergunakannya, mari maju bersama-sama, potong hantu itu. Tidak, jawab Empu Purwa, aku sudah terlalu tua. Tetapi aku ingin berlaku adil. Kenapa? Sahut lawan Agni. Kau mempergunakan senjata, jawab pendeta tua itu. Pakailah senjata, teriak hantu padang karautan itu. Aku akan memberinya senjata, sahut Empu Purwa. Jangan banyak bicara. Berikan sekarang. Kemudian aku akan segera membunuhnya, lagi-lagi hantu itu berteriak. Perlahan-lahan Empu Purwa menarik trisula dari dalam sarung kecilnya, berwarna kuning berkilauan. Agni, katanya, pergunakan trisula ini. Tetapi ingat, jangan kau tusukkan ke tubuhnya. Pengaruhi saja perasaannya dengan senjata itu. Gila, potong lawan Agni, kau berkata demikian sengaja supaya aku mendengarnya. Tusukkan ke tubuhku. Aku tak akan mati. Tetapi tiba-tiba suara terhenti. Trisula itu di mata hantu seakan-akan cahaya yang menyilaukan matanya. Karena itu ia berteriak, kalian curang. Sekarang kalian yang tidak berlaku adil. Kalian bertempur dengan alat untuk menyilaukan mataku. Empu Purwa menarik nafas. Ia sendiri tidak tahu, kenapa lawan muridnya itu menjadi silau sedangkan muridnya sendiri tidak. Demikianlah agaknya khasiat trisula itu meskipun kali ini harus berhadapan dengan kekasih Brahma. Maka terdengar jawaban pendeta tua itu, senjata itu sama sekali tak menyilaukan mataku dan mata anakku. Kenapa kau menjadi silau? Senjata itu agaknya kau peroleh dari setan-setan yang mempunyai daya seperti tenung, bantah lawan Agni dengan kasarnya. Sekarang kau akan menenungku. Seandainya senjata itu aku terima dari setan-setan, bukankah hantu dapat melawan setan-setan? Sebab hantu dan setan mempunyai persamaan tabiat. Keduanya tidak mau mendengar ayam jantan berkokok, sahut Empu Purwa. Hantu padang rumput itu menggeram keras sekali. Ia tidak mau berbicara lagi. Dengan satu loncatan panjang ia menyerang Empu Purwa. Meskipun serangan itu datangnya tiba-tiba sekali namun Empu Purwa dengan cepat dapat menghindarkan diri. Ia adalah seorang pendeta yang mumpuni. Meskipun tak ada hasratnya untuk berkelahi namun adalah hak setiap hidup untuk mempertahankan hidupnya. Mahisa Agni pun tidak tinggal diam. Segera ia meloncat menyerang hantu padang rumput. Dan kembali terjadi perkelahian yang sengit antara hantu berpisau dan Mahisa Agni dengan trisula di tangan. Meskipun demikian Mahisa Agni sama sekali tidak tahu apakah gunanya senjata itu apabila sama sekali tidak boleh ditusukkan ke tubuh lawannya. Namun ia tidak berani melanggar pantangan itu. Karena itu dipegangnya trisula itu dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya dengan tangkas menangkis setiap serangan dan bahkan beberapa kali untuk menyerang lawannya. Dengan trisula di tangan kiri itu sebenarnya gerak Mahisa Agni justru terganggu. Tetapi terasa suatu keanehan terjadi atas lawannya itu. Tiba-tiba ia tidak segarang semula. Berkali-kali lawannya terpaksa meloncat menjauhi dan kadang-kadang tangannya terpaksa melindungi matanya. Mahisa Agni menjadi heran. Agaknya lawannya itu benar-benar menjadi silau. Inilah khasiat trisula ini, pikir Mahisa Agni. Dengan demikian ia dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Digerakannya trisula itu melingkar-lingkar seperti kemamang yang menari-nari di udara. Dan lawannya menjadi semakin terdesak. Dengan demikian Mahisa Agni dapat mengenainya lebih banyak, dan betapapun keras kulit hantu itu namun lambat laun terasa juga nyeri-nyeri di kulit dagingnya. Tenaga Mahisa Agni benar-benar sekuat raksasa. Pada umurnya menjelang seperempat abad itu, Mahisa Agni benar-benar merupakan seorang pemuda yang pilih tanding.
Akhirnya terasa bahwa tandang lawannya menjadi semakin susut meskipun tenaga Agni sendiri seakan-akan telah terperas habis. Berkali-kali hantu itu meloncat surut dan mundur. Semakin lama semakin jauh. Hingga akhirnya hantu itu berteriak, "Kalau kau jantan, lepaskan trisula itu. Aku juga akan melepaskan pisauku." "Pisaumu itu tak berarti apa-apa," sahut Empu Purwa. "Tetapi kau memiliki tanda-tanda yang aneh di atas kepalamu. Jangan mencari-cari. Pertimbangkan tantanganku," jawabnya. Sekali lagi Empu Purwa mendekati mereka. Katanya dengan nada penuh kedamaian, "Berhentilah berkelahi. Kalian menyerah," jawab lawan Agni. Mahisa Agnilah yang menyahut, "Tidak." Kembali terdengar suara Empu Purwa, "Berhentilah berkelahi. Dengarkan kata-kataku." Suaranya seakan-akan mengandung suatu wibawa yang agung. Mahisa Agni adalah muridnya sehingga ia sama sekali tak dapat berbuat lain daripada menghentikan perkelahian. Tetapi tidak saja Mahisa Agni yang terpengaruh oleh kata-kata itu, bahkan lawannya pun tiba-tiba meloncat mundur. Sehingga dengan demikian, pertempuran pun menjadi terhenti karenanya. Empu Purwa melangkah semakin dekat di antara kedua lawan itu. Katanya kemudian, "Kisanak, kau memiliki tanda-tanda yang khusus pada dirimu. Karena itu aku dapat mengenalmu." "Kau kenal aku?" sahut hantu itu. "Ya," jawab Empu Purwa. "Aku adalah penjaga padang rumput ini. Sato mara sato mati, jalma mara jalma mati. Aku lubangi tengkuknya dan aku hisap darahnya. Tetapi beberapa orang menemukan korbanmu tanpa mengenakan pakaiannya. Tanpa ikat pinggang, tanpa uang dan perhiasan," potong Empu Purwa. Hantu itu menggeram. Tetapi sebelum ia menjawab, Empu Purwa telah meneruskan kata-katanya, "Jangan menyembunyikannya dirimu. Kau adalah kekasih dewa-dewa." Tampak lawan Mahisa Agni itu mengerutkan keningnya. "Siapakah namamu Kisanak?" desak Empu Purwa. "Hantu tidak pernah punya nama," jawabnya. "Siapakah namamu Kisanak?" ulang Empu Purwa. "Aku tak punya nama," teriaknya keras-keras sehingga suaranya menggema di seluruh padang rumput karautan. Tetapi kembali terdengar suara Empu Purwa tenang perlahan-lahan, "Namun pasti, siapakah namamu Kisanak?" Hantu yang menakutkan setiap orang itu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Rambutnya yang liar berjuntai di atas bahunya. Angin yang lembut mengalir perlahan-lahan menggerakkan ujung-ujung rambut yang terurai lepas sebebas rumput alang-alang di padang rumput itu. Tanpa diduga oleh Mahisa Agni, tiba-tiba terdengar mulut hantu itu menjawab, "Namaku Ken Arok." Mahisa Agni terkejut mendengar nama itu. Tidak saja Mahisa Agni, tetapi yang menyebutkan nama itu pun terkejut pula. Dengan lantangnya ia berteriak, "Jangan ulangi namaku. Dan untuk seterusnya kau tak akan sempat menyebut namaku. Sebab kalian berdua akan kubunuh malam ini agar Ken Arok tetap tak dikenal orang." Tiba-tiba Mahisa Agni bersiap kembali. Nama Ken Arok adalah nama yang menakutkan. Tak ada bedanya dengan hantu di padang rumput karautan, yang ternyata adalah Ken Arok itu sendiri. "Kau adalah orang buruan," berkata Agni dengan lantang, "selagi kau bernama hantu pun aku tidak takut. Apalagi ternyata kau adalah manusia terkutuk. Bersiaplah, kita bertempur sampai hayat kita menentukan, siapakah di antara kita yang akan berhasil keluar dari padang rumput ini." "Bagus," teriak hantu yang ternyata bernama Ken Arok itu. "Berpuluh, bahkan beratus orang, yang telah aku bunuh. Apa artinya kalian berdua?" Sesaat kemudian Ken Arok dan Mahisa Agni telah siap untuk bertempur kembali, namun segera Empu Purwa berkata, "Perkelahian di antara kalian tak ada gunanya. Sebab perkelahian itu tak akan sampai pada ujungnya. Ken Arok memiliki kelebihan dari manusia biasa sedangkan Agni membawa pusaka yang tak ada duanya di dunia ini.